Khalwat Syekh Nazim. Khalwat pertama beliau atas perintah Syekh Abdullah Ad-Dagestani di tahun 1955 di Suwaileh, Yordania. Beliau berkhalwat selama 6 bulan. Kekuatan dan kemurnian dalam setiap kehadiran beliau mampu menarik ribuan murid di Suwaileh dan desa-desa sekitarnya, Ramta dan Aman menjadi penuh oleh murid-muridnya. Ulama, pejabat resmi dan banyak kalangan tertarik akan pencerahan dan kepribadian beliau. Ketika baru mempunyai 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki, Syekh Nazim dipanggil oleh Grand Syekh Abdullah. Aku menerima perintah dari Nabi untukmu agar melakukan khalwat di Masjid Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Pergilah ke sana dan lakukan khalwat selama 6 bulan. Syekh Nazim bercerita mengenai peristiwa ini. Aku tidak bertanya apapun pada Grand Syekh. Aku bahkan tidak pulang ke rumah. Aku langsung melangkahkan kakiku menuju Marja, di dalam kotanya. Tidak pernah terlintas dalam benakku aku butuh pakaian, uang atau makanan. Ketika beliau berkata, pergilah. Maka aku segera pergi. Aku memang ingin melakukan khalwat bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika sampai di kota, aku melihat seorang laki-laki yang sedang menatapku. Dia mengenalku. Syekh Nazim, Anda mau kemana? Ke Baghdad, jawabku. Ternyata dia murid Grand Syekh. Saya juga mau ke sana. Kami pun berangkat dengan naik truk yang penuh dengan muatan barang untuk dikirim ke Baghdad. Ketika memasuki Masjid Syekh Abdul Qadir Jailani, ada seorang laki-laki tinggi besar yang berdiri di pintu. Dia memanggilku, Syekh Nazim. Ya, jawabku. Saya ditunjuk untuk melayani Anda selama tinggal di sini. Mari ikut saya. Sebenarnya aku terkejut akan hal ini, namun dalam tarikat segala hal telah diatur dalam kehendak ilahi. Aku mengikutinya sampai ke makam Sang Gouds. Aku mengucapkan salam pada kakek buyutku, Syekh Abdul Qadir Jailani. Sambil menunjukkan kamarku, orang itu mengatakan, setiap hari aku akan memberimu semangkuk sup dan sepotong roti. Aku keluar dari kamar hanya untuk menunaikan salat 5 waktu saja. Aku mencapai sebuah makom di mana aku mampu khatam Al-Quran dalam waktu 9 jam. Setiap harinya aku membaca la ilaha illallah 124.000 kali dan sholawat 124.000 kali ditambah membaca seluruh dalail al-khairat, dan membaca 313.000 kali Allah, Allah, dan seluruh ibadah yang dibebankan padaku. Penglihatan-penglihatan spiritual, mulai bermunculan mengantarku dari satu makom ke makom lain sampai akhirnya aku menjadi fana, dalam hadirat Allah. Suatu hari aku mendapat penglihatan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani memanggilku menuju makamnya. Kata beliau, oh, cucuku, aku sedang menunggumu di makamku, datanglah. Aku bergegas mandi, salat 2 rakaat dan berjalan menuju makam beliau yang hanya beberapa langkah dari kamarku. Sesampai di sana, aku mulai bermurakabah, Assalamualaikum ya jadi, semoga kedamaian tercurah padamu, kakekku. Segera aku melihat beliau keluar dari makam dan berdiri di sampingku. Di belakang beliau ada sebuah singgasana indah yang dihiasi batu-batu mulia. Kata beliau, mendekat dan duduklah bersamaku di singgasana itu. Kami duduk layaknya seorang kakek dan cucunya. Beliau tersenyum dan mengatakan, aku bahagia denganmu, Nazim Effendi. Makom Syekh kamu, Abdullah Al-Faiz Ad-Dagestani amat tinggi dalam tarikat Naksabandi. Aku ini kakekmu. Sekarang aku turunkan padamu, langsung dariku, kekuatan yang dipegang oleh Gouds. Aku baiat kamu dalam tarikat Qadiriyah sekarang. Kemudian Grand Syekh nampak di hadapanku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun hadir, juga sah Naksaban. Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri memberi hormat pada Nabi beserta para syekh yang hadir, aku pun melakukannya. Kata beliau, ya Nabi, ya Rasulullah, aku kakek dari cucuku ini. Aku bahagia dengan kemajuannya dalam tarikat Naksabandi dan aku ingin menambahkan tarikat Naksabandi pada makomku. Nabi tersenyum dan melihat pada Sah Naksaban, selanjutnya Sah Naksaban melihat pada Grand Syekh Abdullah. Inilah adab pimpinan yang baik, karena Syekh Abdullah yang masih hidup pada saat itu. Grand Syekh menerima rahasia tarikat Naksabandi yang diterima beliau dari Sah Naksoben melalui silsilah Nabi, dari Abu Bakar As-Siddiq, agar ditambahkan pada makom Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika Syekh Nazim merampungkan khalwatnya, dan akan segera meninggalkan makam kakeknya dan mengucapkan salam perpisahan.
Syekh Abdul Qadir Jailani muncul dan memperbarui baiat Syekh Nazim dalam tarikat Qadiriyah. Kata kakeknya, "Cucuku, aku akan memberimu kenang-kenangan karena telah berkunjung ke sini." Beliau memeluk Syekh Nazim dan memberinya 10 buah koin yang merupakan mata uang di zaman beliau dulu hidup. Koin itu masih disimpan Syekh Nazim sampai hari ini. Sebelum pergi, Syekh Nazim memberi tanda kenangan jubah pada Syekh yang telah melayani beliau selama khalwat di sana. "Aku memakai jubah ini selama masa khalwat, sebagai alas tidurku, bahkan juga saat salat dan zikir. Simpanlah, Allah beserta Nabi akan memberkahimu." Syekh itu mengambil jubah, menciumnya dan memakainya. Syekh Nazim meninggalkan Baghdad dan kembali ke Damaskus, Syria. Pada tahun 1992, ketika Syekh Nazim mengunjungi Lahore, Pakistan, beliau berziarah ke makam Syekh Ali Hujwiri. Salah seorang syekh dari tarikat Qadiriyah mengundang beliau ke rumahnya. Syekh Nazim menginap di sana. Setelah salat subuh, tuan rumah itu mengatakan, "Ya Syekh, aku memintamu menginap malam ini untuk menunjukkan padamu sebuah jubah berharga yang kami warisi selama 27 tahun yang lalu. Diwariskan dari seorang syekh hebat dari tarikat Qadiriyah dari Baghdad sampai akhirnya berada di tangan kami. Semua syekh kami menyimpan dan menjaganya karena dulunya ini jubah pribadi dari Al-Gouts pada masa itu." Seorang syekh Turki dari tarikat Naqsabandi berkholwat di masjid makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah selesai, beliau berikan jubah ini sebagai hadiah karena sudah melayaninya selama khalwat. Syekh Qadiriyah pemegang jubah ini mengatakan pada penerusnya ketika akan meninggal agar menjaganya, karena siapapun yang mengenakan jubah itu, segala penyakitnya akan sembuh. Setiap murid yang mengenakan jubah ini dalam perjalanannya menuju hadirat ilahi akan mudah terangkat dalam tingkat kasyaf. Beliau membuka almari dan memperlihatkan sebuah jubah yang disimpan di kotak kaca. Dia keluarkan jubah itu. Syekh Nazim tersenyum melihatnya. Syekh Qadiriyah itu bertanya pada Syekh Nazim, "Apakah sebenarnya ini, Syekh?" Petik 2. Syekh Nazim menjawab, "Hal ini membuat aku bahagia. Jubah ini aku berikan pada Syekh tarikat Qadiriyah saat aku selesai khalwat." Ketika mendengar hal ini Syekh tersebut mencium tangan Syekh Nazim dan meminta baiat di dalam tarikat Naqsabandi. Khalwat di Madinah. Seringkali Syekh Nazim diperintahkan melakukan khalwat dengan kurun waktu antara 40 hari sampai setahun. Tingkatan khalwatnya juga berbeda, mulai diisolasi dari kontak dunia luar, salat, atau hanya diperkenankan adanya kontak saat melaksanakan zikir atau pertemuan karena memberi kajian. Beliau sering melaksanakan khalwat di kota Nabi. Kata beliau, "Tidak seorang pun diberi kehormatan melakukan khalwat bersama syekh mereka. Aku mendapatkan kesempatan ini berada dalam satu ruangan dengan Syekh Abdullah di Madinah. Sebuah ruangan kuno dekat Masjid Suci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana terdapat satu pintu dan satu buah jendela. Segera setelah kami memasuki ruangan itu, Syekh menutup jendela rapat-rapat dan beliau mengizinkan aku keluar hanya pada saat menunaikan salat 5 waktu di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengingatkan aku agar mengawasi langkah, nazar barkodam ketika dalam perjalanan menuju tempat salat. Dengan disiplin dan mengontrol penglihatan kita berarti memutuskan diri dari segala hal kecuali pada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar beserta Nabi-Nya." Syekh Abdullah tidak pernah tidur selama khalwat berlangsung. Selama 1 tahun aku tidak pernah melihat beliau tidur dan menyentuh makanan. Hanya semangkuk sup dan sepotong roti disediakan untuk kami setiap harinya. Beliau selalu memberikan bagiannya kepadaku. Beliau hanya minum air dan tidak pernah meninggalkan ruangan itu. Malam demi malam, hari demi hari, Grand Syekh duduk membaca Quran hanya dengan penerangan lilin, berzikir dan mengangkat tangannya dalam doa. Kadang aku tidak mengerti apa yang beliau ucapkan karena beliau menggunakan bahasa surgawi. Aku hanya mampu memahaminya lewat ilham dan penglihatan yang datang pada hatiku. Aku tidak tahu kapan saatnya malam ataupun siang kecuali saat salat. Grand Syekh tidak pernah melihat sinar matahari selama setahun penuh, kecuali cahaya dari lilin. Dan aku melihat cahaya matahari hanya ketika pergi untuk salat. Melalui khalwat tersebut, spiritualitasku meningkat ke tingkatan yang berbeda-beda. Suatu hari aku mendengar beliau mengatakan, "Ya Allah, beri daku kekuatan, Gouts perantara penolong,
dari kekuatan yang Engkau berikan pada nabimu, untuk meminta ampunanmu bagi seluruh umat manusia saat kiamat nanti dan mengangkat mereka menuju hadirat-Mu. Ketika beliau mengatakan hal ini, aku mengalami penglihatan keadaan di saat hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dari arsy-Nya dan mengadili umat manusia. Nabi berada di samping kanannya. Grand Sheikh berada di sebelah kanan Nabi, dan aku berada di sebelah kanan Grand Sheikh. Setelah Allah mengadili umat manusia, Dia memberi wewenang Nabi untuk menjadi perantara ampunannya. Ketika Nabi selesai melakukannya, beliau meminta Grand Sheikh untuk memberi barakahnya dan mengangkat mereka dengan kekuatan spiritual yang telah diberikan. Penglihatan itu berakhir dan aku mendengar Grand Sheikh mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nazim Effendi, aku sudah mendapat jawabannya. Suatu hari selesai salat subuh Grand Sheikh mengatakan, Nazim Effendi, lihat. Kemana harus kulihat? Atas, bawah, kanan atau kiri? Ternyata ada di bagian hati beliau. Sebuah penglihatan muncul. Aku melihat Syekh Abdul Khalik Al-Gujdawani muncul dengan tubuh fisiknya dan mengatakan padaku, Oh anakku, Syekhmu memang unik. Tidak ada yang seperti dia sebelumnya. Petik 1. Kemudian kami diajak beliau di tempat lain di bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memintaku untuk pergi ke batu itu dan memukulnya, sambil menunjuk sebuah batu. Ketika beliau memukulnya, sebuah semburan air memancar deras keluar dari batu itu. Kata beliau, air itu akan terus memancar seperti ini sampai kiamat nanti, dan Allah mengatakan padaku bahwa pada setiap tetes air ini Dia ciptakan satu malaikat bercahaya yang akan selalu memujinya sampai kiamat nanti. Kata Allah, Oh hambaku Abdul Khalik Al-Gujdawani, tugasmu adalah memberi nama para malaikat ini dengan nama yang berbeda dan tidak boleh ada pengulangan. Hitung pula berapa kali pujian-pujian mereka, kemudian bagikan pada seluruh pengikut tarikat Naksabandi. Itulah tanggung jawabmu. Aku takjub akan beliau beserta tugas luar biasa yang diembannya. Penglihatan itu terus berlanjut serasa menghujaniku. Pada hari terakhir halwat kami setelah salat subuh aku mendengar suara-suara dari arah luar ruangan kami. Suara orang dewasa dan suara anak-anak menangis. Tangisan itu semakin menjadi-jadi dan berlangsung berjam-jam. Aku tidak tahu siapa yang menangis karena tidak diizinkan untuk melihatnya. Grand Sheikh bertanya, Nazim Effendi, tahukah kamu siapa yang sedang menangis? Walaupun aku tahu bahwa itu bukan tangisan manusia, namun aku menjawab, Oh Syekh, engkaulah yang lebih mengetahuinya. Setan mengumumkan pada komunitasnya bahwa dua manusia di bumi ini telah lolos dari kendalinya. Kemudian aku melihat setan dan bala tentaranya telah dirantai dengan rantai surgawi untuk mencegah mereka mendekati Syekh dan aku. Penglihatan itu berakhir. Grand Sheikh meletakkan tangannya di dadaku sambil mengatakan, Alhamdulillah, Nabi bahagia akan aku dan kamu. Lalu aku melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 124.000 nabi-nabi lain, 124.000 sahabat-sahabatnya, 7.007 aulia-aulia Naksabandi, 313 aulia agung, 5 kutub dan gous. Semuanya memberi selamat kepadaku. Mereka mengalirkan dalam hatiku ilmu spiritual mereka. Aku mewarisi dari mereka rahasia-rahasia tarikat Naksabandi dan 40 tarikat-tarikat lainnya. Karomah Syekh Nazim. Pada tahun 1971, Syekh Nazim seperti biasa berada di Siprus selama 3 bulan, Rajab, Syaban, dan Ramadan. Suatu hari di bulan Syaban, kami mendapat telepon dari bandara di Beirut. Ternyata dari Syekh Nazim yang meminta kami untuk menjemputnya. Kami terkejut karena tidak mengira beliau akan datang. Aku diminta Nabi untuk menemuimu hari ini karena ayahmu akan wafat. Aku yang akan memandikan jenazahnya, mengkafani dan menguburkannya lalu kembali ke Siprus. Petik 2. Oh, Syekh, ayah kami dalam keadaan sehat. Tidak ada sesuatu terjadi pada beliau. Itulah yang dikatakan padaku. Jawab beliau dengan amat yakin. Kami pun menyerah saja karena apapun yang dikatakan Syekh kami harus menerimanya. Beliau meminta kami mengumpulkan seluruh keluarga untuk melihat ayah kami terakhir kalinya. Kami mempercayainya dan melaksanakannya walaupun ada yang terkejut dan ada yang tidak mempercayainya saat kami memanggilnya. Ada yang hadir dan ada yang tidak. Ayahku tidak mengetahui masalah ini, hanya melihat kunjungan keluarga sebagai hal yang biasa.
Jam 7:04, kata Syekh Nazim, aku harus naik ke apartemen ayahmu untuk membaca surat Yasin tepat ketika beliau wafat. Lalu beliau naik dari flat kami di bawah. Ayahku memberi salam pada Syekh Nazim lalu mengatakan, "Oh Syekh Nazim, sudah lama kami tak mendengar Anda membaca Quran. Maukah Anda melakukannya untuk kami?" Syekh Nazim pun mulai membaca surat Yasin. Ketika beliau selesai membacanya, jarum jam menunjukkan tepat pukul 7. Persis ketika ayahku berteriak, "Jantungku, jantungku." Kami merebahkan beliau, kedua saudaraku yang sama-sama dokter memeriksa ayah. Jantungnya berdebar keras tak terkontrol dan dalam hitungan menit, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Semua orang melihat pada Syekh Nazim dengan takjub dan keheranan. Bagaimana beliau mengetahuinya? Wali macam apakah beliau? Bagaimana bisa dari Siprus? Beliau datang hanya untuk hal ini. Rahasia seperti apakah yang ada di hatinya? Petik 2. Rahasia yang disimpan beliau adalah berkat sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada beliau. Allah memberi wewenang akan kekuatan dan ramalan karena beliau memelihara keikhlasan, ketaatan, dan kesetiaan pada agama Allah. Beliau menjaga kewajiban dan ibadahnya. Beliau menghormati Al-Quran. Beliau sama dengan seluruh aulia Naksabandi sebelumnya, seperti halnya seluruh aulia tarikat lain dan para leluhurnya, Syekh Abdul Qadir Jailani dan Jalaluddin Rumi dan Muhyiddin Ibnu Arabi yang menaati tradisi-tradisi Islam selama 1400 tahun. Dengan cinta ilahi itu beliau akan dianugerahi pengetahuan ilahiyah, kebijaksanaan, spiritualitas dan segala hal. Beliau akan menjadi orang yang mengetahui akan masa lalu, saat ini dan masa depan. Kami merasa terperangkap di antara dua emosi. Satu, karena tangis kesedihan kami akan wafatnya ayah dan yang kedua kebahagiaan atas apa yang diperbuat oleh guru kami pada almarhum ayah. Kedatangan beliau demi ayah kami pada akhir hayatnya tidak akan pernah kami lupakan. Beliau memandikan jasad dengan tangan beliau yang suci. Setelah semua tugas dijalankan, beliau kembali lagi ke Siprus tanpa diundur. Suatu ketika Syekh Nazim mengunjungi Lebanon selama 2 bulan pada musim haji. Gubernur kota Tripoli, Lebanon yang bernama Asyar Ad-Daniyah merupakan pemimpin resmi suatu kelompok haji. Beliau menawari Syekh Nazim untuk pergi bersama menunaikan ibadah haji. Kata Syekh, "Saya tidak bisa pergi dengan Anda, tapi insya Allah, kita akan bertemu di sana." Gubernur tetap memaksa, "Jika Anda pergi, pergilah dengan saya. Jangan dengan orang lain." Syekh Nazim menjawab, "Saya tidak tahu apakah saya akan pergi atau tidak." Ketika musim haji telah usai dan gubernur telah kembali, beliau segera menuju ke rumah Syekh Nazim. Di hadapan sekitar 100 orang, kami mendengar beliau mengatakan, "Oh Syekh Nazim, mengapa Anda pergi dengan orang lain dan tidak bersama kami?" Kami pun menjawab, "Syekh tidak pergi haji. Beliau bersama kami di sini selama 2 bulan berkeliling Lebanon." Gubernur berkata, "Tidak, beliau pergi haji, kami punya saksi-saksi. Waktu itu saya sedang tawaf dan Syekh Nazim mendatangiku lalu mengatakan, 'Oh Asyur, Anda di sini.' Saya mengiyakan dan kami melakukan tawaf bersama-sama. Beliau menginap di hotel kami di Makkah, dan menghabiskan siang hari bersama di tenda kami di Arafat. Beliau juga menginap bersama saya di Mina selama 3 hari. Lalu beliau mengatakan, 'Aku harus ke Madinah mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.' Kemudian kami menatap Syekh Nazim yang menampakkan senyum khasnya dan seakan-akan mengatakan, itulah kekuatan yang dianugerahkan Allah pada para aulianya. Bila mereka berada di jalannya, meraih cintanya dan hadiratnya, Allah akan menganugerahi segala hal. Oh Syekhku, karomah apa yang engkau tunjukkan pada kami adalah sangat luar biasa. Tidak pernah aku melihatnya selama hidupku. Aku ini seorang politikus. Aku percaya pada akal dan logika. Kini aku harus mengakui bahwa Anda bukanlah orang biasa. Anda mempunyai kekuatan supranatural, sesuatu yang Allah sendiri anugerahkan pada Anda." Gubernur itu mencium tangan Syekh Nazim dan meminta baiat di dalam tarikat Naksabandi. Kapanpun Syekh Nazim mengunjungi Lebanon, Gubernur dan Perdana Menteri Lebanon akan duduk dalam komunitas Syekh Nazim. Sampai saat ini, keluarga-keluarga beliau dan masyarakat Lebanon menjadi pengikut Syekh Nazim. Wallahu a'lam bishawab. Sumber, atarfanrumi.blogspot.com
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.